Saya mungkin bertanya dari awalannya ya. Ini agak keganggu dengan anak saya, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa, malah beneran. Siapa tahu bisa membuat si kecil senang sama ikan iya. dari sini. Ya. Iya. Itu kalau saya lanjut dari tadi omongan, Pak Budi bisa terjun ke dunia ikan koi. Itu awalannya gimana Pak? Oh, kalau dari awal mulanya. Sambil santai juga enggak apa-apa Pak? Iya, siap. Tapi Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini berhubung saya ini libur kerja, saya sempatkan karena kemarin sudah janjian sama Pak Budi yang punya farm ikan koi daerah Kendal, tepatnya di daerah Pegandon, desa apa namanya? Karangmulyo. Karangmulyo. Ini saya ditemani anak saya yang ganteng. Nanti saya akan ngacak-acak tempat farmnya beliau. Nah ini untuk kegiatan ini maksudnya biar penghobi ikan koi di Kendal itu khususnya saya juga sih, kemarin kan saya juga sempat pelihara ikan koi, ada trouble dan lain sebagainya. Dan nanti kita bertanya-tanya kepada pawangnya yang lebih tahu tentang dunia ikan hias, khususnya di dunia ikan koi. Langsung saja ke farmnya beliau, tepatnya ada di belakang rumahnya. Ikuti saya kegiatan apa. Selamat pagi Pak Budi. Mohon maaf, ganggu Pak Budi. monggo. Ini tadi karena kemarin saya sudah ngomong, saya janjian sama Pak Budi. Jadi saya itu istilahnya dari depan itu pijakan Pak. Jadi pijakan. Sengaja nggak ngabarin jenengan. Iya. Oh ternyata kok lagi ngasih pakas sarapan ikan. Pagi-pagi lagi ngasih sarapan ikan. Pak Budi. Mohon maaf, ini barangkali nanti ada istilahnya. Saya kan ini kan buat channel saya itu Aselava Aquafish. Nah itu pembahasan tentang seputaran dunia ikan hias. Jadi umum mau predator, koi, sapi, cupang. Nanti saya itu bikin konten seputaran pembahasan dunia ikan. Nah ini kesempatan ini karena kemarin saya sudah kontak Pak Budi, jadi minta izin untuk ngulik tempatnya Jadi nanti kalau misalkan saya banyak ngomong, banyak tanya-tanya, ya mohon maaf dimaklumi ya. Iya, monggo. Gak apa-apa ini cuman tempatnya seadanya ya. Oh iya. Minimalis banget. Ini teman-teman, untuk kegiatan pagi ini saya sudah berada di tempat farmnya Pak Budi. Nama farmnya apa Pak? PBKF Koi Farm, tepatnya di Desa Pegandon, Desa Karangmulyo. Ya. Itu kalau barangkali Pak Budi ada ide atau YouTube, ada ide atau Facebook. Di Facebook saya pakai Budi Pras. Kalau di Facebooknya Pak Budi bisa dilihat di Budi Pras. Ya. Budi Pras. Kalau di web bisa mungkin dicari kolam koi Pak Budi gitu. Kalau di web kolam koi Pak Budi di Google juga sudah ada. Google Map apa Pak? Google Map PBKF Koi Farm. PBKF Koi Farm. Ya, itu barangkali temen koi, hobi koi yang di luar sana mungkin ada yang belum tahu ke sini, tapi saya yakin
jarang lah. Kelihatannya sudah pada tahu kalau kebanyakan ikan. iya. Pak, ini langsung saja misalkan saya nanti sambil santai Nggih, tanya-tanya pam ini tidak apa-apa. Boleh, monggo, oke, super. Kita mulai dari ikan kecil, ikan sedang, ikan remaja. Boleh? Ikan Mau yang Pak. di depan dulu boleh? Oh, Mau yang gitu. langsung kolam minuman Sekalian juga karena boleh. ini shootnya sudah ada di depan. Iya. Nah, ini kira-kira bisa set berapa ini ikan-ikan ini? Ini yang ikan tanggung-tanggung ini sekitar size 20-an, 15 cm ya. Sudah seleksi final Om. Cuma memang kebetulan saya campur sama ikan yang agak gede. Kalau yang tanggung-tanggung kecil ini dari strain, dari jenis garis keturunan Sowasiro. Ini seleksian keempat dari sekitar 8.000 ekor tadi. Bisa Sudah 4 kali dilihat seleksi. teman-teman. Bisa dilihat langsung Ikannya. Iya, kalau saya kasih makan paling nanti pada naik-naik. Yang Sowasiro sudah grade paling atas kalau dari Kalau saya lihat pemandangan kayak gini itu seneng Mbak. Iya. Jadi ikannya bervarian, warnanya juga bagus-bagus. Iya, kombinasinya cerah-cerah. Nah, itu yang membuat saya tertarik di dunia ikan hias ya seperti itu Bang. Ya, misalkan ada yang suka predator, ada yang suka koi, ada yang suka cupang. Itu karena memang apa ya Pak? Sukanya masing-masing ya Pak. Masing-masing ya, Pak? masing-masing. Kalau gini Pak, saya mungkin bertanya dari awalannya ya. Ini agak keganggu dengan anak saya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya Pak. Tidak ya? apa-apa, malah beneran. Siapa tahu bisa membuat si kecil senang sama Oh, ikan iya. dari sini. Ya. Iya. Nah itu kalau saya lanjut dari tadi omongan, Pak Budi bisa terjun ke dunia ikan koi. Itu awalannya gimana? Oh, kalau dari awal mulanya. Sambil santai juga nggak apa-apa Pak. Iya, siap. Tapi tombaknya tak adanya gitu. Kalau cerita dari awal lumayan panjang Om. Saya itu dari orok, dari kecil banget. Iya. Paling sering sama ikan. Jadi dulu ya. Khusus koi ya, sampai enggak nyari-nyari ikan di Oh, ikan sungai hias itu juga sudah dari kecil. Tadinya sempat seneng ikan laut sebelum seneng koi. Iya. Itu di depan ada akuarium itu juga isinya ikan laut. Terus kira-kira 2006 itu saya mulai pelihara koi. 2006. 2010. Oh awalnya berarti dari 2006. Sekitar 2006. Itu masih mulai official pelihara ya? beneran. Maksudnya pelihara beneran ada filter segala macam. Iya, iya. Nah, terus Tempatnya juga di sini. di sini di kolam yang kecil itu. Kolam yang kecil ini. Iya. Oh iya. Terus iya. mulai 2010 itu banyak ikan yang udah gede, mulai saya belajar juga. Jadi 2010 mulai pertama kali belajar saya. 2006 itu awalannya suka, 2010 sudah mulai Sudah mijah. mulai mijah. Gitu. Alhamdulillah berapa ya Pak? Bisa, cuman masih hanya sebatas untuk berapa ya jumlahnya dikit lah, hanya Oh, untuk gitu. konsumsi sendiri untuk Berarti jangka waktu 4 tahun itu mulai dari bisa belajar melihara sampai 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 memulai mijah ya. karena memang dulu tidak banyak referensi kayak sekarang. gitu. Sekarang di YouTube banyak channel untuk belajar bagaimana breeding. Itu juga banyak. Kalau dulu tidak banyak. Nah itu saya tertariknya kenapa saya bikin channel itu ya maksudnya gini Pak, bukannya apa-apa ya Pak ya. Kadang-kadang kan juga penghobi ikan itu kadang-kadang mengalami trouble. Artinya ya permasalahan ikan sakit. Itu ikan sakit yang istilahnya apa ya bisa dikatakanlah ekstrim lah. Ada pun juga kadang-kadang misalkan ikan predator, ini pembahasan saya misal ikan predator, ada yang belum paham ikan size kecil digabungin dengan ikan size besar, nanti itu dimakan dan lain sebagainya kan. Nah itu kenapa saya tergerak untuk di channel itu ya pembahasan seperti itu ya, bukannya istilahnya minteri ya Pak ya. Nah, jadi kalau bisa bermanfaat buat orang lain kenapa tidak ya Om? Iya, iya. Pak, ini saya tadi sebelum masuk itu lihat ke kanan itu kelihatannya kok ikannya kok Ada yang agak lebih sekali. gede. Agak lebih gede Itu dari ini. Itu kolam ikan indukan. apa? Kolam indukan. Iya, kebetulan kolam indukan. Iya. Cuman beberapa ada yang lompat kemarin Om, makanya Tapi aku tak gini Pak, pasang. tapi gini Pak, sebelum nanti ke indukan, saya mau lihat yang lain-lain itu lah. Boleh, monggo. Tapi saya tetap penasaran, ada Iya, apa ya iya, nanti ya? iya. Ini yang pijahan masih umur 1 bulan semingguan. 1 bulan Ini lebih 1 seminggu. minggu. Nah, 1 bulan lebih 1 minggu kurang lebih. Ini jenis apa jenis Pak? metalik Om. Kalau di koi istilahnya hikari.
Nah ini coba saya main, targetnya pengen nyari kinsoa, jadi soa tapi ada metaliknya gitu. Kalau di pasaran kan memang belum terlalu banyak gitu. Dan ini apa namanya kinsoa yang dicari Nah yang kinsoa. dari kinsoa, Terus nilainya ini Nah. jantan betinanya apa? saya coba pakai nilainya pakai kujaku, terus saya mix sama soa. Kudaku Iya. dimix sama soa. Ada tanco soa cowoknya satu kemarin, jadi harapannya nanti ada kinsoa, mungkin barangkali ada tanco kinsoa sama kimchi utsuri. Nah ini kujaku teman-teman, tetap banyak. ini teman-teman barangkali teman-teman yang sudah mungkin di ikan koi mungkin sudah agak lama, terus misalkan mau breeding, lah itu membuat pencetakan apa grade Iya. baru atau apa Pak? Bukan, grade, ya apa? istilahnya mungkin varian jenis. Varian Nah, jenis, nah itu bisa belajar langsung pada Pak Budi monggo nantinya. yang misalnya pengen ke sini, pengen nyoba-nyoba, pengen sharing gitu, boleh. Oke. Tiap saat kalau misalnya Welcome ya, dapat Pak, di ya. rumah bisa gitu. Dan yang juga. Nah ini saya sukanya sama beliau. Jadi beliau itu mempunyai ilmu, tapi kalau bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa tidak? Iya, Seperti itu siap. ya, Pak, ya? Iya, prinsip saya gitu. Iya. Alhamdulillah. Itu yang di sana apa Pak? Itu juga masih satu pijahan dengan ini, yaitu masih kelas metalik, seri ini metalik, juga pijahan dari hikari. Sama Satu indukan, satu ya. indukan. Saya jadikan 3 kolam ini, 1, 2, 3. Pak, saya pas awal 2017 18 atau 17 itu pulang-pulang, saya pernah lihat ikan gede itu masih ada Pak. Itu ikan apa itu? Aligator masih ada Pak. Ya, masih ada satu. Ada ikan aligator. Oh, mau lihat. Ini istilahnya Ini agak melenceng ya. sedikit melenceng, tapi saya dari 2017 kelihatannya saya sudah Iya. melihat ikan ini. Nah, ini masih hidup Pak. Masih hidup. Itu biasanya 1 minggu 1 kali saya kasih kepala ayam. Sama itu cemilannya ikan kecil-kecil itu ada gapi, sudah tidak terurus, tidak jelas apa strainnya. Terus saya pakai buat cemilan tiap hari, dia makannya gapi. Setiap kali agak gede langsung diambil nanti. Kalau yang kolam ini Pak, Ini sebenarnya kolam pembesaran Om. Biasanya ikan yang masuk sini nggih. Ikan yang masuk sini itu sudah seleksi kedua atau ketiga. Saya grow up di sini sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Cuman ini karena baru angkat kemarin, belum punya yang bahan masuk sini. Ini tak kasih mix sembarang. Ikan gede kecil tak masukin, yang agak bagus saya rencana untuk di grow, dibesarin di sini. Nggih. Ada banyak jenisnya ini, hampir komplit ini. Ada nggih, ada karasi, ada siro, ada kumon ryu, ada beni kumon, ada ochiba. Niko wonten kohaku, kujaku juga ada, gosiki ada, komplit ini. Pak, kalau ini kan tadi kan saya lihat Pak Budi lagi ngasih makan. Iya. Ada treatment khusus nggak untuk cara pakan? Artinya harus takarannya sekian, kolam sekian, berapa ikan harus takarannya sekian atau gimana? Ada nggak itu istilahnya? Yang seharusnya Patokannya gitu ya. Iya, patokannya. Kalau di koi ada patokannya Om, ada idealnya, Iya. tapi juga nanti kalau saya biasanya ngasih saran ke temen itu kondisional aja. Kalau misalnya diambil dari idealismenya gitu, dari yang ideal itu ngasih pakan ikan itu 1 hari kalau kita nggak ngejar grow banget minimal 3 kali. Oh gitu. 3 kali dikasih pakan pagi, Berarti pagi, siang, sore siang, sore. Untuk waktu nggak terlalu masalah. Cuman ada yang nyaranin jangan sampai terlalu malam, jangan sampai terlalu mendekati maghrib. Jadi kalau menjelang maghrib itu kondisi kolam itu biasanya sangat paling kritis untuk urusan oksigen terlarut di air. Kalau kita misalnya ngasih maem agak over pada waktu mendekati maghrib, biasanya ikan megap-megap itu karena kekurangan oksigen. Ya, jadi oksigen itu menipis banget, titik puncaknya sebelum maghrib, kurang lebih jam 5 sampai jam 6. Nanti kalau udah jam 7 sudah tidak terlalu, kita ngasih makan sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ada hobis yang nyaranin setelah malam jangan kasih pakan karena nanti filternya kerjanya terlalu berat. Cuman kalau misalnya orang yang ngejar grow, pengen ngejar pertumbuhan, paling nggak dikasih 5 kali. Satu hari. Kalau porsinya juga. betul. Cuman porsinya dibatasi. Porsinya Porsinya kayak cemilan apa?
Kalau kita mau mengacu pada teori, satu hari itu satu ikan makannya kurang lebih 2-3% bobot ikannya. Jadi kalau ikan 1 kilo ya berarti sekitar 2 on, 20 lah ya. Kira-kira segitu, 2%-3%. Nah itu bisa dikasihkan 1 kali, bisa dikasihkan 2 kali, bisa dikasihkan 8 kali, tapi takarannya harus sama, tetap segitu. Jadi kalau misalnya dikasih 8 kali berarti diecer-ecer dikit-dikit. Nah hasilnya akan sangat bagus kalau lebih banyak, lebih sering. Jadi semakin dia dikasih dikit-dikit tapi sering, itu hasil pertumbuhannya lebih bagus. Daripada banyak sekaligus gitu, nanti efeknya malah jelek. Bisa ikannya nyekapin perutnya gendut gitu, nanti grow-nya juga pasti kurang gitu. Kalau prinsipnya lihat ke sana Pak, kolam yang lainnya monggo ya. dijadikan tangan-tangan. Enggak apa-apa, biasa. Ini buaya, tapi lebih kecil lagi, masih umur 3 minggu. Kalau kira-kira 3 minggu seperti ini Om, kalau misalnya mau coba lihat. Warna sama sekali belum kelihatan. Ukuran ya di antara 1,5 sampai 3 sentian. Ini untuk jenis apa? Kalau ini kebetulan anak ansoa. Anak ansoa. Oh gitu. Walaupun ini bukan dari induan kualitas sih, ini induan biasa, masih kelas biasa. Karena kemarin baru belajar pertama kali berujul. Kebetulan juga nggak sengaja sebenarnya. Oh ini nggak sengaja? Cuman kadang-kadang memang ikan itu kalau misalnya pun dia belum terlalu tinggi kualitasnya, kadang-kadang kita perlu ngeluarin telur untuk nge-grow dia. Karena kalau misalnya sudah gendong telur gede, tidak dikeluarin telurnya dia nggak nambah-nambah panjang. Sesekali mungkin harus dikeluarkan telurnya biar nambah panjang lagi. Nah ini kasusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya cari yang kualitas mungkin nggak saranin Mas. Ini untuk apa bagi teman-teman hobis ikan koi. Jadi untuk ikan yang istilahnya mau pembesaran ya Pak ya. Jadi misalkan betina ya Pak ya, sudah kasusnya gendong telur, itu sebaiknya dikeluarkan untuk proses pembesaran lagi ya Pak ya. Jadi bisa memaksimalkan size ya. Oh iya ya. Terima kasih Pak. Itu yang kolam sebelah Pak. Ini masih kolam display. Masih isinya dagangan. Oh ini cuman yang agak gede, ukurannya agak lebih besar. saya tertarik dengan ini Pak. Oh itu apa ini? Kita seksi. Ini bagus sekali Pak. Lumayan bagus. Kalau dari kualitas ya sedang aja Om. Cuman ini produk dari salah satu farm terbesar di Indonesia. Ini Pak. Salah satu farm yang hasil asaksi bagus itu Pak Budi Santosa Jogja. Pak Budi Santosa Jogja. Itu memang kalau asaksi sama toa dia nomor 1. Oh gitu. Bisa dibilang seperti itu. Ini Jadi produknya Pak. kalau misalkan kalian penghobi ikan koi, jadi katakanlah mau ikan king kualitas asasi, bisa kunjungi ke farm siapa Pak? Pak Budi Santosa. Pak Budi Santosa di daerah Lemburan. Lemburan itu daerah dekat Monumen Jogja kembali. terus monumen juga Itu kembali. top farmnya untuk asaksi sama toa. Ya. Kebetulan yang ini produknya sana, cuman ini belum kelas premium. Oh, saya nggak kuat beli premium. Bayangkan aja untuk Pak Budi saja untuk beli yang kelas premium saja. Katakanlah beliau nyerah, masih pikir-pikir. Nah, apalagi saya. Pak, ini gini Pak, mungkin saya agak riwit ya Pak ya. Karena di rumah juga ada koi juga. Oh ya. Karena basicnya saya juga suka ikan liar ya. Sebelum pelihara ikan lain ini dan itu ya saya juga pernah coba ikan lain termasuk ikan koi. Kebetulan juga bisa sampai saya segininan ini Pak. Ya kurang lebihnya 35 cm lah, 37 cm. Saya beli dari size 12 cm sampai 15 cm. Bisa saya segitu lah. Nah itu dari awal sampai sampai 1 tahunan itu tidak ada masalah. Nah, yang saya pertanyakan di sini itu apakah istilahnya harus ada perawatan khusus, misalkan filtrasi, pakan,
terus water tank air juga pergantian air itu, nah itu apa ada treatment khusus agar ikan kita yang dipelihara itu bisa istilahnya sehat gitu loh Pak. Maksud saya gini Pak, saya di tahun pertama itu 1 tahun itu mengalami ikan itu berenangnya kurang beraturan. Dia selalu di atas, berdiam diri, terus pojokan ya. Terus akhirnya saya terus saya karantina di akuarium. Saya obati, waktu itu saya kasih methylene blue sama akriflasin. Nah itu. Terus saya diemin sampai 1, 2, sampai 3 hari dan alhasil ikannya mati. Akhirnya mati. Dan lanjut peristiwa yang tak terduga, tak kirain sudah selesai di situ Pak. Ya ternyata ada kasus lain ikan yang saya pelihara di kolam yang sama itu 3 ikan mati ikutan mati padahal nggak ada gejala. Jadi saya tidak mendeteksi ikan itu sakit tapi tiba-tiba mati. Dan kurang lebihnya 5 hari kemudian 15 ekor mati. Itu di kolam saya itu ada 26 ekor, itu kelihatannya tinggal 3. Ya itu saya sampai hampir pusing lah. Ya jadi mau dibilang kapok dan tidak kapok Mas. Nah yang misalkan istilahnya saya tanya itu awalnya gimana Pak, misalkan kita mau pelihara ikan itu apakah harus memelihara airnya atau gimana bisa dijelaskan? Ya, yang penjaringan ceritakan tadi itu salah satu faktor yang sering banget bikin habis itu kapok. Nah itu karena Pak, tadinya awalnya ya saya sendiri kapok lobo istilahnya Pak. Ada yang kapok lobo nanti ngulang lagi, ada yang benar-benar sudah stop karena nggak mau lagi juga ada. Banyak kasus seperti itu. Kalau dari ceritanya dengan mungkin kalau saya menyimpulkannya itu di situ terjadi akumulasi racun yang tidak terurai, tidak terbuang, akhirnya konsentrasinya tinggi, kemudian ujung-ujungnya memang jadi penyakit. Mungkin ada satu sakit, kemudian sudah diambil karantina, sebenarnya yang lain juga sudah mulai, cuman kadang-kadang tidak terlalu kelihatan. Kalau ada ikan sakit, itu nanti juga kerja filter akan makin berat. Kalau misalnya filternya tidak mampu, maka nanti yang terjadi di kolam itu makin tinggi konsentrasi racun, makin tinggi konsentrasi zat-zat yang tidak disehatkan itu, kemudian nanti ada yang namanya bullying amonia segala macam itu yang bikin kadang kematian massal. Bisa nanti ada efeknya ke belakang, mulai dari kena aeromonas, kena sumur ikan, tapi itu yang memang murni karena bullying amonia itu amonia konsentrasinya tinggi banget, ikan konsentrasinya mati tanpa gejala bisa seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya pelihara koi itu seperti jenengan tadi yang dikongen itu pokoknya adalah kita melihara air dulu sebelum kita pelihara koi, pelihara air. Caranya gimana? Caranya dengan memaksimalkan filtrasi. Kita mau pakai media filter apapun bebas boleh, cuman sebisa mungkin disesuaikan dengan kondisi kolam kita. Jangan maksain misalnya pakai biobal atau pakai apalah yang media filter standar, sedangkan kolam kita misalnya volume filternya nggak memadai. Itu kalau terlalu kita misalnya patokan sama teori yang standar-standar itu kadang-kadang jadi nggak sesuai, karena volume juga nanti menentukan. Kolam itu aturannya gini, satu kolam gini ya sebenarnya aturannya minimal volume filternya itu 30% dari volume kolam. Jadi kalau kolam misalnya 9 kubik, jadi minimal filternya 3 kubik. Itu lumayan gede loh porsinya. Kadang-kadang kita sayang banget tempatnya kecil habis buat filter gitu. Solusinya berarti kalau kita mau meminimalkan filternya, perkecil berarti medianya yang harus kita dimaksimalkan dengan isi medianya. Contoh banyak banget. Contoh ringan aja Pak, misalkan media ringan. Kalau sepemahaman saya, mohon maaf ya Pak ya, itu meliputi mekanik, biologis, kimiawi, kan seperti itu. Lah itu yang contoh ringan tadi itu bisa apa saja Pak? Kalau yang standar biasanya di hodis itu kan ada biobal untuk rumah bakteri, biobal teman-teman.
ada apa namanya jetmat itu yang kayak keset yang kayak SA itu. Terus kemudian mungkin ada keramik ring. Itu media-media ya. Kalau sudah model main keramik ring agak lumayan mahal. Tapi yang paling disesuaikan juga ya Pak ya. yang paling murah meriah sekaligus kita nanti membantu untuk membersihkan barang-barang sisa di sekitar kita pakai jaring nelayan. Oh, jaring nelayan itu. Saya suka jaring nelayan itu kelebihannya. Kalau kita aplikasikan itu bisa sekaligus sebagai filter mekanis, sekaligus untuk rumah batin sebagai filter biologis. Dan dengan volume kecil pakai jaring nelayan sudah cukup efektif. Tidak perlu yang 30% itu tidak wajib menurut saya. Tapi itu kan pandangan pribadi ya. Kalau secara teoritis nanti sudah ditentang itu. Tapi efektif banget. Ini hampir semua saya pakai jaring nelayan ya Pak. Yang apa namanya dominannya pakai jaring. Ada beberapa yang saya kombinasi itu saya pakai filter biologisnya saya tambahin. Ada tanaman. Nah, tanaman itu memang dia fungsinya double juga. Dia menyaring kotoran kasar, tapi sekaligus juga akarnya dia akan nyerap racun-racun yang ada di air. Nah, itu saya pakai melatih air itu akarnya kan banyak banget. Lumayan efektif itu. Ini nanti bisa lanjut untuk istilahnya tanya-tanya tentang penyakit dan cara pengatasannya seperti apa. Tapi sebelum nanti ke sana, saya penamparan dengan kolam yang ada di bawah belakang saya ini. Kayaknya sudah sekitar 5 hektar berkurang dari tahun ini. Kurangnya karena Yang gede-gede. tidak tepat. Ada yang sudah tua, kemarin sudah umur 1 tahun, nanti 2 ekor. Ada yang lompat 3 ekor. Aduh, ini teman-teman. Yang besar-besar itu Mas. Kan sampai lompat, bayangkan saja perasaannya. Saya aja yang ikan 100.000, 200.000 tak tangisi loh. Terakhir yang lompat itu impor 60 cm. Aduh, sedang Pak. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini tadinya kan darah kaki. Ini yang di sini jenisnya apa saja ini Pak? Yang di kolam ini masih ada kudaku, sangke, ada soa, ada tiro ginrin, ada sanco sangke ini, kemudian ada gurumo, masih ada soragui itu yang cowok satu itu, kemudian ada gosiki yang di bawah sana itu, agak lumayan komplit ini Om. Sebagian induan, ada yang salon induan. Yang kecil-kecil ini ada gosiki, impor serpi, kebetulan dari Pangkano, salah satu produsen gosiki. Yang mana Pak? Nah ini ada 5 ekor, 1, 2, 3, sama yang di sana itu tadi. Ada 5 ekor itu gosiki impor, ada serpinya dari Pangkano. Dari Pangkano. Pangkano Koi Farm itu salah satu penghasil gosiki terkenal di Jepang. Gitu. Salah satu produsen gosiki yang paling ternama di sana Pangkano. Pak, ini kan saya lihat sepengamatan saya, kalau saya bandingkan dengan ikan-ikan yang di rumah saya, istilahnya gitu, warnanya bisa secerah-cerah ini. Apakah ada pelet khusus Pak? Artinya apa? Memang itu genetiknya atau memang ada perawatan-perawatan tentang pakannya? Kalau di koi gini Om, ada 2 faktor yang mempengaruhi ikan itu nanti warnanya cerah atau nanti akan pucat. Dari genetik itu faktor yang penting banget. Genetik ya, Harus punya bakat. Karena kalau enggak, jadi penjenengan lihat di antara sekian banyak ada yang ikan sudah gede tapi warnanya juga agak pucat. Ada yang merahnya bisa pekat, padahal pakannya sama, perlakuan sama. Tapi nanti pakan juga akan harus kalau ini karena saya itu pakannya pakai pakan yang memang banget sensingnya, jadi murni dari genetik ikannya. Kalau pakan bisa sebagus ini memang dari genetiknya ini. bawaannya. Kalau ini dikasih pakan color sudah pasti nanti akan jauh lebih terang lagi. Pak, itu merahnya kok beda ya Pak? Itu apa jenisnya yang beda Pak? Merah bata, Itu apa? jenis gurumo. Jenis gurumo. Iya, jenis gurumo ini. Kalau saya bisa katakan kayak mirip anggur ya Pak? Kayak warna anggur ya. Gurumo itu dari kalau dari bahasa Jepangnya, istilahnya memang diambil dari istilah anggur. Gitu. Jadi nama-nama koi itu kan banyak banget Om. Ada kohaku, ada ochiba, ada gurumo. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan hanya bahasa harian sana penyebutan benda di Jepang sana. Kayak ochiba misalnya, ochiba itu daun kering yang jatuh di atas air gitu. Itu namanya ochiba. Makanya juga memang seperti itu. Kemudian ada kudaku. Kudaku itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia burung merak. Karena memang warnanya meriah kayak burung merak. Ada bulat-bulatannya di antara itu kilau-kilau
sisiknya itu terjemahannya seperti itu. Berarti memang nama-nama dari Iya, kalau Jepang di sana sana ya. biasa, cuma di sini namanya aneh, keren gitu ya. Berarti ikan koi ini asalnya memang dari Jepang. Yang membudidayakan pertama kali memang di sana. Cuman kalau nenek moyangnya ada yang dari ikan mas, Ini ada yang dari Cina. Indukan sekian segede ini Iya. itu bisa lebih maksimal lagi untuk pembesaran atau sudah maksimal? Iya. Ini kalau koi itu kalau misalnya mau dimaksimalkan size-nya gede banget. Kalau di pam-pam Jepang sana mungkin sekarang standar indukan paling nggak 85-90 cm. 85 cm, segini Ini lah. mungkin kalau penjenengan lihat yang di foto-foto ini, Iya. indukan di sana ada yang sudah 120 cm. Iya, iya. Cuman Tapi untuk bisa untuk seperti daerah itu butuh banyak hal yang harus semua mendukung, mulai dari pembesarannya, ukuran molanya, pakan dan lain sebagainya. Dari kecil harus grow. Jadi intinya gini, saya punya koi sudah cukup besar. Kalau dengan misalnya tanya ini nanti akan tambah besar lagi apa enggak? Saya bilang beberapa sudah nggak akan tambah karena umurnya sudah sampai 6-7 tahun. Koi itu kalau sudah mendekati 2 tahun ke atas, biasa pertumbuhannya grafiknya menurun. Kalau masih di bawah 1 tahun dia bisa grafik pertumbuhannya bisa naik terus. Tapi nanti begitu mendekati 1 tahun, 1,5 itu mulai datar, nanti terus sudah pertumbuhannya hampir bisa dibilang stagnan. Ada beberapa varian, beberapa produk yang dari Jepang sampai 45 tahun masih tumbuh. Tapi kalau koi Indonesia, saya tidak tahu sebabnya, tapi kebanyakan rata-rata kalau sudah 2-3 tahun, tambahnya sedikit lah. Berarti sepengetahuan Pak Budi kalau di Indonesia itu artinya indukan paling maksimal berapa senti? Oh, kalau beberapa bank yang terkenal sudah bisa. jadi produknya Indonesia itu yang terkenal ikannya sini itu kan Pak Seng Wok Wai. Beliau rumahnya di Pandaan. Kan dia punya farm juga di Pandaan Surabaya. Oh, Pandaan Surabaya. Dia punya farm juga di NTB di Lombok. Nah itu indukan di sana ada yang sudah 120 cm. Bahkan anak-anaknya beliau sendiri sudah ada yang besar. Tapi memang produk sana juga kelas premium sudah melebihi impor. Menengah lah. Pak, ambil santai aja Pak. Iya. Bisa, Pak. Kelihatannya di sana. Sampai gimana? Di sini aja. Di sini aja. Apa namanya, tadi saya kan bertanya seputar masalah penyakit ya. Nanti di kemudian waktu, lain waktu, itu misalkan saya ada kesempatan, Pak Budi juga artinya berkenan, cara mengatasi penyakit-penyakit itu seperti apa, terus langkahnya seperti apa, terus ketika kita beli ikan baru itu teorinya harus seperti apa, itu nanti misalkan saya lain waktu, lain kesempatan saya datang ke sini lagi. Boleh, siap. Karena untuk hobis itu memang yang paling pokok, paling kunci adalah penguasaan itu, penanganan ikan sakit. Karena mau nggak mau pasti selama kita pelihara koi pasti akan mengalami ikan sakit. Kemudian yang penting lagi juga yang paling banyak jadi trouble itu penanganan ikan baru. Kalau kita nggak hati-hati itu memang bahaya banget. Jadi harus ada penanganan. Ini saya keep dulu, Pak Budi jangan jawab dulu. Nanti di video saya selanjutnya, barangkali saya mau bertanya-tanya tentang itu. Jadi beli ikan itu harus seperti apa, dilihat dari mananya, langkahnya harus seperti apa, kita masukkan ke kolam yang sudah ada seperti apa lah. Nanti saya bertanya-tanya seperti itu, udah apa ya Pak ya? Terima kasih sekali itu Pak. Ini karena mungkin saya juga mengganggu waktunya Pak Budi. Jadi ada kegiatan mungkin ngasih pakan atau water tank atau dan lain sebagainya, saya ganggu untuk kesempatan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Pak, saya boleh minta bantuannya Pak Budi. Sebelum nanti video ini saya tutup, Pak Budi, nanti saya minta tolong gini. Jangan lupa like, comment, and share. Ya.
channel saya Askalapa Aquatic. Di channel Askalapa Aquatic. Untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan share video kali ini di channel Askalapa Aquatic. Sukses untuk penjaringannya. Terima kasih.